Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Amalia Syafa dengan NIM 231010. Nah, di sini eh, ada rekan saya yang ketua kelompok saya namanya Riren Yuliati dengan NIM 231004. Nah, di sini rekan saya berhalangan hadir karena sedang sakit, sedang diinfus. Di sini saya akan menjelaskan tentang single perception learning. Apa itu single perception? Jadi, perception adalah unit komputasi paling dasar dalam neural network. Ia berupa model matematis dari neuron biologis yang menerima input, model sinyal, dan menghasilkan output biner. Jadi nilai X1 itu adalah nilai mentah yang diterima perception, bisa berupa angka, pixel, dan lain-lain. Sedangkan bobot W adalah kekuatan koneksi antar node untuk menemukan seberapa penting tiap input. Dan bias dilambangkan dengan B, nilai tambahan yang menggeser fungsi aktivasi agar lebih fleksibel. Di sini ada struktur dan formula perseptron. Jadi X adalah input dan Y adalah answernya. Jadi di sini ada rumus IO yang artinya output sama dengan X dikalikan W ditambah dengan B, dan di sini ada rumus 2 error sama dengan Y dikurangi O. Langsung keterangan formulanya itu O untuk output atau prediksi dari perception, X nilai input, W adalah bobotnya, ini bobotnya, dan B adalah bias atau threshold pada perseptron, dan Y adalah label atau nilai target yang benar. Sedangkan error adalah selisih antara target dan output. Selanjutnya di sini ada cara untuk mengupdate bobot dan bias. Jadi cara kerjanya update itu setiap bobot diperbarui berdasarkan error. Jadi dihitung selisih target dan outputannya dari learning rate. Jadi jika error besar adalah perubahan bobot besar. Jika nilai learning rate-nya kecil, maka perubahan bobotnya kecil atau lebih stabil. Dan ini adalah rumus-rumus untuk mencari nilai error, nilai W baru dan B baru. Ini nanti diimplementasikan di tugas video yang ke-6 karena di situ kita menggunakan Excel. Selanjutnya di sini ada learning rate. Jadi learning rate yang terlalu kecil itu sekitaran 0,001. Jadi model belajarnya itu sangat lemah, dan yang optimal itu bernilai 0,1. Jadi model kecepatannya itu tepat, dan nilai learning rate-nya yang 1,0 itu dia tidak stabil. Jadi tips untuk nilai learning rate yang umum digunakan adalah 0,1 sampai dengan 0,3 dengan menggunakan teknik seperti learning rate decay untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada proses training dari perception. Ini step by step ya. Yang pertama ada inisialisasi. Jadi set bobot W dan bias B dengan nilai acak. Biasanya dia nilainya kecil sekitaran 0,0 sampai 0,1. Selanjutnya menggunakan forward pass, yaitu menghitung nilai output, yaitu rumusnya X dikalikan W ditambah B. Selanjutnya kita menghitung nilai errornya dengan rumus Y dikurangi dengan outputnya. Jadi bandingkan output dengan label yang benar. Selanjutnya kita melakukan update bobot.
WNeil sama dengan WOut plus error dikalikan dengan nilai yang sudah dianukan tadi. Terus ada BNeil sama dengan BOut dikalikan error dikalikan juga dengan nilai learning rate-nya. Selanjutnya di sini ada approach, mengulangi langkah 2-3 untuk semua data training hingga menghasilkan konvergen. Nah, selanjutnya ada backpropagation, konsep dan hubungannya. Apa itu backpropagation? Backpropagation itu adalah algoritma untuk menghitung gradien error terhadap setiap bobot, lalu menyebarkan error dari output ke input. Selanjutnya hubungannya dengan single perceptron. Pada perceptron tunggal atau satu layer, update bobot sudah merupakan bentuk sederhana dari backpropagation dengan menggunakan gradient descent. Selanjutnya ini ada alur dari backpropagation, yaitu pertama menghitung nilai output, selanjutnya ukur kesalahan prediksi loss atau errornya, selanjutnya hitung gradient, selanjutnya kita mengupdate bobotnya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah single perception adalah unit dasar neural network yang mempelajari pola dari data dengan menyesuaikan bobot W dan biasnya. Selanjutnya ini ada cara menghitungnya dan mengukur selisih antara dua rumus sederhana. Selanjutnya ada melakukan proses update bobot dan melakukan teknik penyebaran error dari output ke input untuk update bobot dengan menggunakan backpropagation. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.